Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka meskipun melalui daring karena kondisi adanya pandemi COVID-19 ini yang melazimkan kita untuk terjadinya hal ini. Dan semoga harapan kita wabah ini tidak berlarut-larut dan segera diangkat oleh Allah dan kita bisa bertemu kembali di sekolah untuk belajar bersama seperti sedia kala. Dan harapannya kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat selama ini, dijauhkan dari Allah dari wabah ini, dilindungi oleh Allah dari wabah ini, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan maksimal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita arahan, ajaran sehingga kita bisa memahami agama Islam dengan yang lebih baik lagi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, berbicara mengenai zakat. Kalian tentunya banyak yang kenal dengan istilah zakat. Zakat itu artinya suci, tumbuh dan berkembang. Berbicara mengenai zakat, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di waktu yang tertentu. Ada dua zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat mal itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, mau tua, muda, kecil, atau bayi yang baru lahir di bulan suci Ramadan, tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Tentunya yang mengeluarkan zakat orang tuanya. Laki-laki, perempuan, ya, wajib mengeluarkan zakatnya. Itu zakat fitrah. Dan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada di bulan suci Ramadan. Mau dikeluarkan di awal Ramadan, dari sesudah awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan yang paling afdol adalah di akhir Ramadan menjelang pagi hari menjelang dilaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu adalah waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kemudian ada 8 orang atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, kemudian ada miskin. Orang miskin itu berhak mendapatkan zakat dari kita.
Kemudian amil atau orang yang bertanggung jawab menangani zakat itu berhak juga, ya, mereka punya hak juga untuk mendapatkan zakat. Yang keempat adalah hamba sahaya. Ya, hamba sahaya itu budak yang sangat lemah dari segi ekonomi. Kemudian yang kelima adalah mu'allaf, orang yang baru saja bergabung dengan agama Islam atau keluar dari agama yang lama ke agama Islam. Itu mereka perlu dikuatkan dengan zakat. Kemudian yang keenam adalah gharim. Apa itu gharim? Gharim itu orang yang mempunyai banyak utang. Contohnya enggak usah disebutkan. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan zakat. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang-orang yang berjalan dalam kebaikan, jalan Allah, yang dalam perjalanannya kehabisan bekal. Mereka juga berhak mendapatkan zakat. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Ada beberapa keutamaan daripada zakat itu. Keutamaan yang pertama adalah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Dijanjikan masuk surga. Sebagaimana firman-Nya Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 162. Yang artinya tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan apa yang telah diturunkan kepada sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah di hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, yang dimaksud dengan pahala yang besar adalah jaminan surga bagi orang-orang yang mau menunaikan sholat dan melaksanakan zakat, membayarkan zakat. Ya, jadi jangan takut, yang menunaikan zakat pastinya nanti akan mendapatkan surga insya Allah. Kemudian yang kedua, diampuni kesalahan-kesalahannya. Ya, diampuni kesalahan-kesalahannya. Dari apa yang kita zakatkan, jika kita mau menunaikan zakat, insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, akan diberikan hidayah atau petunjuk dalam segala urusannya. Mau urusan itu mudah, mau susah, insya Allah dengan berzakat Allah akan memberikan petunjuk itu kepada kita. Hal ini tentunya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang patuh membayar zakat memiliki harapan besar mendapatkan petunjuk dalam segala urusannya. Kemudian yang keempat adalah bahwa Allah akan melipat gandakan pahalanya. Melipat gandakan pahala daripada zakat itu sendiri. Dan yang kelima adalah hartanya menjadi berkah dan bahkan berkembang semakin baik dan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat shadaqatun min malin." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah berkurang daripada sedekah seseorang dari hartanya itu.
Jadi harta yang dikeluarkan itu pada hakikatnya tidak berkurang anak-anak. Misalkan kita punya beras 5 karung, yang 1 karung kita berikan atau kita zakatkan, otomatis secara zahir dari 5 diambil 1 tinggal 4. Tinggal 4. Secara zahir berkurang 1, tetapi pada hakikatnya yang 1 tadi memberikan manfaat kepada si pemilik beras tadi, si pemilik harta yang dizakatkan. Misalkan dilindungi dari kerusakan-kerusakan hartanya, atau dilindungi dari mara bahaya, atau hal-hal yang madorot-madorot lain yang bisa menghampiri diri kita ini. Anak-anak sekalian, Rasulullah juga pernah bersabda yang bunyinya, man adda zakata malihi faqad dhahaba minhu syarruhu. Hadis riwayat Al-Haytham. Barang siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, maka akan dijauhkan darinya kejelekan-kejelekan, atau kejelekan darinya akan hilang dari dirinya. Hadis riwayat Al-Haytham. Anak-anak yang dirahmati Allah, itulah hal-hal yang bisa Pak Ivan sampaikan sedikit mengenai zakat. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan pada kita semuanya akan arti pentingnya zakat dan keutamaan zakat itu sendiri. Dan semoga kalian dan Pak Ivan juga termasuk orang-orang yang tidak lalai menunaikan zakat. Karena zakat itu wajib bagi setiap muslim. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, jangan lupa ada hal-hal yang harus kalian jawab dari apa yang Pak Ivan tadi sampaikan. Nah, kalian siapkan buku tulisnya dan pulpennya untuk menjawab 3 pertanyaan dari Pak Ivan. Yang bisa menjawab 3-tiganya akan mendapatkan surganya Allah insya Allah. Dan di akhir bulan Ramadan termasuk orang yang bertakwa. Kalian sudah siap? Pertanyaan yang pertama adalah, apa hukum daripada zakat itu? Yang kedua, sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, sebutkan 5 keutamaan daripada zakat. Oke, itulah 3 pertanyaan yang jika kalian mampu menjawab 3 pertanyaan tadi, insya Allah masuk surga bersama Pak Ivan tentunya. Baik, ini yang bisa Pak Ivan sampaikan. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari Pak Ivan. Dan jika ada kelebihan, insya Allah dan pasti itu adalah kebenaran miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa'.